siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Baik, untuk memulai seminarnya, saya persilahkan kepada Eka Gita untuk mempresentasikannya. Ya, baik. Terima kasih Dianisa atas sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Gita Agustiani akan menyampaikan penelitian saya berjudul Pengaruh Kesiapan Belajar dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Boleh di next? Nah, pada presentasi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, dan juga metode penelitian. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam suatu negara. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Hasil belajar yang diperoleh siswa itu berbeda-beda. Ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Pada selanjutnya terdapat tabel rata-rata hasil ujian nasional pada mata pelajaran ekonomi SMA di 5 sekolah di Kabupaten Bogor. Pada tabel tersebut masih terdapat sekolah yang memperoleh nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata dari kelima sekolah tersebut. Menurut Slamento, hasil belajar itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhinya itu ada minat, bakat, motivasi, dan juga kesiapan. Pada penelitian ini, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor internal, yaitu dari kesiapan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama ada bagaimana gambaran umum kesiapan belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap kesiapan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui gambaran umum kesiapan belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan serta pengetahuan pada bidang pendidikan. Selanjutnya juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa. Dan kegunaan praktisnya bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan terutama mengenai pengaruh antara kesiapan hasil belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Bagi pembacanya yaitu dapat dijadikan sebagai media informasi mengenai pengaruh antara kesiapan belajar dan motivasi belajar pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Menurut
Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar juga dikatakan sebagai bukti keberhasilan yang dicapai oleh siswa, di mana dalam setiap kegiatan pembelajaran dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu kesiapan belajar. Menurut Nasution, kesiapan belajar merupakan kondisi yang mendahului kegiatan belajar, sehingga tanpa kesiapan proses belajar tidak akan terjadi. Menurut Sumanto, kesiapan belajar sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk mematangkan ketersediaan dalam belajar, sehingga dengan begitu seseorang dapat mudah menerima Seda teh sesuatu dipasihan dadang teh. yang akan dipelajari dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga kesiapan itu perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena apabila siswa sudah memiliki kesiapan belajar, maka hasil belajar yang diperoleh siswa akan lebih baik. Selain kesiapan, ada juga motivasi yang mempengaruhi hasil belajar. Ada juga yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu pendorong yang dapat mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat tumbuh dari dalam diri seseorang ataupun dapat dirangsang oleh faktor luar. Pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat juga gambar kerangka teori pada penelitian ini seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya juga terdapat penelitian terdahulu yang saya temukan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Boleh di next. Nah, berdasarkan kerangka teoritis, dapat disusun suatu hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini. Yang pertama itu terdapat pengaruh positif antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh positif antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif antara kesiapan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan korelasional dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara hubungan variabel tersebut. Selanjutnya ada objek dan subjek data. Objek yang digunakan yaitu hasil belajar, kesiapan belajar, dan motivasi belajar. Untuk subjeknya yaitu siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada data dan sumber data. Untuk data yang digunakan yaitu data kuantitatif, hasil ujian nasional, serta hasil angket atau kuesioner dari siswa. Sumber datanya yang digunakan yaitu sumber data person dan sumber data paper. Sumber data person berupa hasil angket yang diperoleh dari siswa kelas 11 IPS mengenai kesiapan belajar dan hasil belajar, serta motivasi belajar. Dan data papernya yaitu berupa hasil belajar siswa kelas 11 yang diperoleh dari penilaian akhir semester. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada populasinya yaitu seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kabupaten Bogor dan sampelnya dilakukan dengan melalui random sampling. Dan untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kuesioner atau angket dan juga
argumentasi. Selanjutnya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Eka Agusti yang sudah memaparkan mengenai seminarnya. Untuk selanjutnya, kepada Nayopaya Desta selaku pembahas dari penyaji pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun saran dan juga komentarnya. Kepada Nayopaya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin mengajukan 3 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa dalam penelitian ini kesiapan belajar dan motivasi belajar itu dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap hasil belajar? Mungkinkah jika kesiapan belajar dan motivasi belajar ini berpengaruh negatif terhadap hasil belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Anda lebih memilih untuk menjadikan motivasi belajar ini sebagai variabel independen daripada dijadikan sebagai variabel mediasi ataupun moderasi? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam buku Psikologi Pendidikan karya Daliono tahun 2012 itu dikemukakan bahwa salah satu faktor penentu kesiapan belajar adalah motivasi belajar. Dan pengaruhnya itu positif. Jadi ketika motivasi belajar itu naik, maka kesiapan belajarnya juga akan naik. Jadi artinya terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kesiapan belajar. Dan dengan melihat penelitian yang Anda lakukan ini, kesiapan belajar dan motivasi belajar itu dijadikan sebagai variabel bebas. Dan perlu diketahui bahwa ketika ada 2 variabel bebas yang saling mempengaruhi, maka itu dapat menyebabkan terjadinya masalah multikolinearitas dalam regresi linear, ya kan? Jadi menurut saya penelitian yang Anda lakukan ini berpotensi besar untuk mengalami masalah multikolinearitas karena variabel bebasnya itu dua-duanya saling mempengaruhi. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Eka sendiri itu bagaimana? Dan apa yang Anda lakukan jika dalam penelitian ini Anda mengalami masalah multikolinearitas? Ya, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nayopaya. Bagaimana Eka kita, apakah pertanyaan dari Nayopaya dapat dipahami? Ya, dapat dipahami dia, Nisa. Ya, Mau baik. coba langsung jawab ya. Untuk mengapa kesiapan belajar dan motivasi belajar itu dihipotesiskan berpengaruh positif, karena pada beberapa penelitian terdahulu yang saya baca itu, rata-rata si variabel kesiapan belajar dan motivasi belajar itu berpengaruh positif. Jadi saya hipotesiskan sebagai saya hipotesiskan bahwa kesiapan belajar dan motivasi belajar itu hanya dugaan sementara ya. Jadi saya hipotesiskan sebagai berpengaruh positif. Nah, untuk mungkinkah berpengaruh negatif itu mungkin aja karena pada penelitian terdahulu juga ada yang hasilnya itu berpengaruh negatif. Jadi mungkin saja kesiapan belajar dan motivasi belajar itu berpengaruh negatif seperti itu. Baik, bagaimana Nayopaya untuk pertanyaan pertama, apakah terjawab? Iya, baik. Sudah terjawab. Ya, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua ya, silahkan dijawab oleh Eka Gita. Untuk pertanyaan mengapa menjadikan motivasi belajar sebagai variabel independen, itu karena pada penelitian ini tuh saya ingin mengetahui pengaruh langsungnya dari motivasi belajar maupun dari kesiapan belajar, sehingga saya menjadikan motivasi belajar sebagai variabel independennya.
Ya, bagaimana Nayopaya atas jawaban kedua dari Eka Gita? Ya, baik, terjawab ya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga boleh disampaikan juga Dan jawabannya. untuk mengatasi multikolonialitas pada penelitian dapat dilakukan dengan cara menambahkan data, dengan juga dapat menghilangkan salah satu variabelnya, dan juga dapat mentransformasikan salah satu atau beberapa variabel. Namun apabila variabelnya memiliki estimator yang bersifat blue, maka multikolonialitasnya dapat dibiarkan. Ya, bagaimana Nayopaya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah terjawab? Ya, jadi menurut Anda, penelitian Anda ini akan mengalami masalah multikoliniaritas atau tidak begitu? Menurut saya mungkin saja akan terjadi multikolonialitas karena dikatakan sebelumnya bahwa variabel tersebut kan dua-duanya memiliki pengaruh yang positif ya. Jadi bisa jadi penelitian saya mengalami multikolonialitas. Baik, bagaimana Nayopaya atas jawaban tambahannya? Apakah dapat dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, kalau begitu dari teman-teman sekalian mungkin apabila ada yang mau bertanya dipersilahkan kepada Eka Gita. Mungkin tidak ada ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kusnendi mungkin untuk menyampaikan saran dan juga pertanyaan untuk Eka Gita. Baik, baik. Suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Oke. Ini saya lihat ya, kalau menurut saya ini kalau untuk dijadikan usulan proposal untuk skripsi ini tidak layak, kurang layak ya Kak ya. Kenapa saya disebut kurang layak? Pertama, Anda tidak mengungkapkan tentang masalahnya sudah jelas ya, saya belajar ada empirical gap. Terus urgensi masalahnya juga belum ada. Kenapa Anda meneliti itu? Ya, itu belum Anda kemukakan. Yang kedua, terkait dengan masalah penelitiannya. Apa sih masalah penelitiannya, Eka? Masalah penelitiannya. Anda coba masalahnya apa? Masalahnya apa? Jadi kalau di latar belakang itu ya harus ada masalah, ada urgensi masalah, ada riset problem, ada teori yang akan dipakai, ada riset gap, proposisi dalam bentuk judul. Coba masalahnya apa ya Kak? Ya Kak? Permasalahannya itu masih terdapatnya hasil belajar siswa yang rendah. Ah, betul, betul. Ya, pernyataan. Nah, terus analisis masalahnya bagaimana? Ada tidak di sini? Tidak ada. Analisis masalahnya itu ada data mengenai perbedaan. Kalau kondisi itu dibiarkan akan menyebabkan apa? Kalau rendahnya hasil belajar mata pelajaran ekonomi dibiarkan akan mengakibatkan apa? Nah, itu yang kamu kemukakan akan menimbulkan bla 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 bla. Oleh karena itu, fenomena masih rendahnya hasil belajar siswa itu perlu diteliti. Maka lahirlah riset problem. Mengapa hasil belajar siswa sampai masih rendah? Nah, gitu loh. Nah, setelah itu kamu jawab. Ya, faktor identifikasi teorinya, teori apa yang kamu pakai tidak ada di sini, Maya. Kamu itu sehingga muncul dari mana muncul dua variabel itu, kesiapan dan motivasi. Tiba-tiba muncul saja itu, ya. Jangan begitu, harus dicari lagi ke teori apa.
Misalnya berdasarkan teori ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar, yaitu kesiapan dan motivasi. Tetapi hasil riset menunjukkan ya kesiapan belajar itu masih belum jelas bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar, juga motivasi terhadap hasil belajar. Nah, Anda belum mengemukakan bagaimana solusinya, baru langsung aja begitu diteliti lagi, kan sudah jelas. Ya, ada riset. Jadi kamu belum mengemukakan solusi terhadap riset gap-nya. Apakah kesiapan ini langsung mempengaruhi jawabnya atau bagaimana? Atau mungkin saja kesiapan belajar nanti memacu motivasi, baru memacu ke hasil belajar. Jadi mungkin kerangka pemikirannya tidak begitu ya. Oke, Kak ya. Jadi mungkin saja bahwa kesiapan itu orang siswa yang memiliki kesiapan belajar akan menumbuhkan motivasi atau bagaimana, belum jelas ya. Sehingga apa tadi ada pertanyaan, ada dari teman Anda, mungkin kan ini ada multiko nantinya. Oke, kalau dalam penelitian itu pasti multiko itu ada ya. Cuma yang penting jangan parah. Untuk persamaan regresi itu ya kita hitung berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen ya. Pasti itu ada multiko, tapi multiko parah itu kalau terdapat korelasi antar variabel independen sekitar 0,9 ke atas. Itu multiko. Kalau di bawah itu mah tidak jadi persoalan ya. Oke, terus yang ketiga, kamu ini sudah melakukan kesalahan lagi dalam kerangka pemikiran. Kamu dalam pertanyaan penelitian dan hipotesis juga kamu ada perubahan apa? Sudah berkali-kali saya katakan jangan ada rumusan pengaruh bersama. Eta mah aya teori naneng. Pengaruh bersama itu tidak bisa positif atau negatif. Jadi itu kesalahan, sudah berkali-kali saya katakan kesalahan mahasiswa itu kalau variabel bebasnya 2, hipotesisnya 2, jangan jadi 3. Saja ulang urutan buku, saya tahu ya ada buku yang menulis seperti itu. Ya. Sekali lagi tidak perlu ada hipotesis bersama ya. Juga tidak. Pokoknya pertanyaan penelitian dan hipotesis kalau variabelnya independennya 3 ya 3 hipotesis. Bukan jadi 4 ya. Oke? Iya, Pak. Jadi kamu kalau ingin menjadikan ini proposal harus diperbaiki ya. Kalau menurut saya ini kesannya itu ya kamu ngetiknya asal-asalan dengan begitu ya. Oke? Ya, Pak. Coba lihat di gambar ada yang X1, yang 2 mah tidak dikasih lambang lagi, tapi ada X1 saja, yang lainnya tidak. Sekali lagi jangan asal tulisnya ya. Saya baca loh. Oke? Ya, Pak. Berikutnya siapa, Pak Rik? Berikutnya siapa? Ya sudah, silakan apa yang kamu kata-kata penutup dari Eka apa? Silakan. Dari yang lain ada barangkali yang bertanya enggak? Mungkin Pak sudah terwakili tadi sama pembahasan Pak. Oh iya, silakan. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua bernama Arbah Alipani Nur Rahman dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Kepada Arbah Alipani, saya persilahkan. Bentar, yang ini yang Mahrik, ini yang Mahrik coba dikirim untuk yang 2 ini. Ya, Pak. Ke WA saja supaya saya tidak lupa, ke grup ya, proposal untuk Eka kirim ke grup ya, jangan dimasukkan ke Google Drive masing-masing supaya saya tahu ya. Oh ini saya lupa, yang kalau yang lainnya sudah saya catat, ini saya belum mencatatnya ya. Oke? Baik. Ya, kirim aja ke WA ya, ke WA grup. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Kusnendi MS, selaku teman-teman dari kelas Minar Pendidikan Ekonomi C. Di sini saya Arbah Alifani Nur Rahman dengan NIM 1904199 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi atau Survei pada Siswa Kelas 12 IPS SMA Negeri Sri Jakarta Utara. Selanjutnya.
Di sini di dalam daftar isi ini terdapat yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima hipotesis, dan yang keenam metodologi penelitian. Iya, dari latar belakang ini, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ini kan merupakan unsur yang paling penting ya dalam rangka mendukung pembangunan nasional melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan ini dapat diukur melalui 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keaktifan. Nah, ketiga aspek ini dapat diukur sebagai penilaian terhadap keberhasilan belajar siswa. Di sini terdapat capaian nilai ujian nasional mata pelajaran ekonomi di SMA Jakarta Utara yang telah saya ambil. Jika dilihat dari tabel ini merupakan 10 sampel SMA yang ada di wilayah Jakarta Utara. Nah, pada ujian nasional terakhir pada tahun 2018 atau 2019, diperoleh rata-rata nilai sebesar 60,556 yang menunjukkan bahwa hasil belajar tersebut masih jauh dari kata memuaskan. Begitupun pada tahun 2017, 2016, dan 2015 masih jauh dari kata maksimal. Nah, hal ini mengindikasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa hasil belajar ataupun hasil ujian nasional dari siswa di SMA Jakarta Utara ini masih rendah, yang artinya faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap nilai ujian nasional peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya pembelajaran yang efektif kepada peserta didik bisa disebabkan oleh berbagai hal. Nah, salah satu indikator bahwa pendidikan tersebut berkualitas itu adalah perolehan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Adapun hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini yaitu adalah perhatian orang tua. Nah, perhatian orang tua ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran bagi anak. Selanjutnya. Nah, perhatian orang tua diwujudkan dalam bentuk memelihara, kemudian mengasuh, melindungi, mendidik, menumbuh kembangkan anak sesuai minat, bakat, dan kemampuan anaknya. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepedulian dan perhatian orang tua ini, maka akan semakin mempermudah anak dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. Nah, keterbatasan waktu orang tua dalam mendidik anak ini menyampaikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan kemampuan belajar anak. Orang tua yang memiliki waktu lebih luang banyak pada anak, maka akan mendapatkan perkembangan anak yang maksimal gitu ya. Kemudian juga perkembangan anak akan optimal. Sedangkan orang tua yang kurang mempunyai banyak waktu pada anak, maka cenderung hasil pendidikan anak ini lebih rendah. Oleh karena itu penting sekali ya bagi orang tua terlibat pada pendidikan anak-anak. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian dari Robert dan Henry pada tahun 1974 tentang perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian orang tua, di mana mereka menyimpulkan bahwa anak yang kurang mendapat asuhan dan perhatian orang tua ini cenderung memiliki kemampuan akademis menurun atau hasil belajar yang kurang baik, aktivitas sosial terhambat, kemudian interaksi sosial terbatas. Nah, penelitian ini memberi gambaran bahwa pentingnya sekali peran orang tua atau perhatian orang tua ini dalam hasil belajar siswa atau pengembangan anak. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran, faktor dari dalam diri siswa juga sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa, yaitu berupa motivasi belajar. Siswa yang mempunyai rasa ketertarikan terhadap suatu mata pelajaran, maka motivasi siswa juga akan meningkat, sehingga siswa tersebut juga akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, akan sering bertanya, kemudian jika kesulitan dalam memahami materi, kemudian mengerjakan tugas dan aktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi. Sebaliknya ya, apabila seorang siswa tidak menyukai mata pelajaran ekonomi, maka ia akan cenderung malas, kemudian pasif di kelas, dan tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Hal ini juga sejalannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka pada tahun 2019. Perhatian orang tua dan motivasi belajar ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi tingkat perhatian orang tua dan motivasi dalam diri siswa, maka sangat berpengaruh juga ya terhadap hasil belajar siswa dan akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi perhatian orang tua, maka akan semakin tinggi hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah tersebut dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi atau Survei pada Siswa Kelas 12 IPS SMA Negeri se Jakarta Utara. Selanjutnya.
Kemudian terdapat rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang pertama adalah apakah perhatian orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, apakah motivasi belajar ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah perhatian orang tua dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Selanjutnya. Ada lagi ya rumusan ketiganya itu ya. Itu yang ngaco itu ya. Ya, terus lanjut. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Di sini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian di sini ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu referensi untuk penelitian serupa selanjutnya. Kemudian dari segi manfaat praktis bagi penulis, yaitu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan, mengenai pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai media informasi terkait pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya di sini terdapat kerangka teoritis. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, hasil belajar ini merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetisi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Nah, hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor intern yang terdiri dari faktor jasmania, kemudian faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Adapun dari faktor ekstern, yaitu terdiri dari faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perhatian orang tua dan motivasi belajar ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian, Major Banks dalam Tumbuh menyebutkan bahwa perhatian orang tua ini terhadap pendidikan anak yang dimaksud adalah keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar anak, baik di rumah maupun di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam memberikan pembimbingan belajar bagi anak, dan juga menyediakan fasilitas belajar terutama buku-buku pelajaran, serta dorongan untuk lebih menggiatkan anak untuk belajar. Selanjutnya. Nah, menurut Sadirman tahun 2004 juga menyatakan bahwa motivasi ini dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan, maka dibentuklah kerangka pemikiran, yaitu perhatian orang tua sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2 yang bisa mempengaruhi hasil belajar sebagai variabel Y. Selanjutnya. Adapun hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah perhatian orang tua sebagai variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa sebagai variabel Y pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, motivasi belajar sebagai X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, perhatian orang tua sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat metode penelitian yang dipakai, yaitu dengan metode survei. Kemudian untuk objek dan subjek dari penelitian ini, yaitu dari objek terdapat hasil belajar dalam variabel Y, kemudian perhatian orang tua sebagai variabel X1 dan motivasi belajar sebagai variabel X2. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS SMA Negeri se-Jakarta Utara. Adapun populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu siswa kelas 12 IPS SMA Negeri se-Jakarta Utara, kemudian untuk sampelnya itu adalah siswa kelas 12 IPS. Lalu ada teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk angket dan dokumentasi. Lalu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Arbah Alipani yang sudah memaparkan seminarnya mengenai pengaruh perhatian orang tua dan juga motivasi belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Untuk selanjutnya kepada pembahas yaitu Angelina Joya, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya mengenai seminarnya. Kepada Angelina, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, dan terima kasih juga kepada Arba yang telah memaparkan hasil proposal penelitiannya. Ada beberapa bahasan yang akan saya sampaikan dan tanyakan kepada Arba. Yang pertama, saya masih menemukan penulisan yang kurang tepat di dalam proposal penelitiannya, di antaranya dalam makalah atau proposal yang disusun itu terdapat beberapa istilah asing yang tidak menggunakan font italik ataupun tanda kurung. Saya juga masih menemukan beberapa tulisan atau kata konfiks yang memiliki gabungan awalan dan akhiran yang kurang tepat. Misalnya yang saya temui itu kata menumbuh kembangkan yang seharusnya disatukan, tetapi malah dipisah. Dan ada beberapa kata yang diketiknya salah gitu. Selain itu, saya izin bertanya kepada Arba, mengapa Arba memilih untuk menggunakan variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan boleh dijelaskan lagi mungkin bagaimana cara mengukur perhatian orang tua dan motivasi siswa. Apakah ada kriteria tertentu yang menunjukkan perhatian orang tua dan motivasi belajar masing-masing siswa itu tinggi atau kurang? Mungkin segitu dulu. Ya, baik, terima kasih. Untuk Arbah, apakah komentarnya akan ditanggapi? Dan juga mengenai pertanyaan dari Angelina. Iya, terima kasih untuk Angelina Joya atas kritik dan sarannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Angelina Joya di sini, alasan saya mengambil variabel tersebut adalah mengapa saya mengambil variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar. Saya mengambil variabel tersebut karena variabel ini penting ya untuk diteliti, karena dari kebanyakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar, faktor perhatian orang tua dan faktor motivasi ini bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, terutama pada siswa kelas 12 yang mereka ini sedang menempuh berbagai macam ujian ya. Mereka butuh sekali perhatian orang tua seperti melindungi, kemudian membimbing, mengawasi anak, dan dari segi motivasi belajar pun siswa juga memiliki tujuan yang tinggi untuk bisa mencapai hasil belajar yang memuaskan. Nah, untuk kriteria tersendiri di sini sebenarnya bisa dilihat ya dari data yang sudah saya paparkan tadi dari beberapa wilayah yang ada di DKI Jakarta. Nah, Jakarta Utara ini merupakan wilayah yang sangat rendah hasil belajar ujian nasionalnya. Nah, untuk dilihat dari kriterianya ini bisa digunakan ya tadi yang sudah saya jelaskan menggunakan angket. Jadi saya juga bisa mengetahui apakah yang menyebabkan si hasil belajar siswa dari SMA yang ada di Jakarta Utara ini menjadi lebih rendah. Mungkin seperti itu. Bagaimana Angelina Joya? Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya? Ya, boleh, silahkan Angel. Mungkin ini lebih ke mengapa Abah memilih seluruh SMA negeri di Jakarta Utara. Ini kenapa seluruh nggak satu aja. Terus saya lihat juga data hasil belajar yang Abah ambil dari sekolah-sekolah tersebut itu hasil ujian nasional yang UNBK. Nah, itu kalau boleh saya tahu kenapa harus hasil UNBK dan kenapa tidak ditambah dengan hasil belajar lainnya. Baik, saya akan langsung menjawab ya. Mengapa saya memilih yang ada di wilayah Jakarta semuanya? Karena menurut saya penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ada gitu yang meneliti di wilayah DKI, di wilayah Jakarta Utara. Karena dari beberapa data yang sudah saya teliti, yang sudah saya baca dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan lain-lainnya itu wilayah Jakarta Utara inilah yang paling rendah. Maka dari itu saya mengambil keseluruhan juga karena saya juga ingin penelitian ini bisa
laksanakan, kemudian juga bisa berbeda dari penelitian sebelumnya, karena dari beberapa penelitian sebelumnya pun hanya 1 atau 2 sekolah yang ada di wilayah Jakarta Utara. Kemudian, mohon maaf tadi pertanyaan Angelina Joya. Ya, tentang hasil belajarnya kenapa diambil UTBK aja gitu. Izin menyampaikan mungkin maksud Angelina mengenai pertanyaan yang kedua itu, mengapa mengukurnya itu mengenai variabel perhatian orang tua dan juga motivasi belajar untuk mengukur hasil belajarnya, seperti itu mungkin. Baik, saya mengambil variabel tersebut pun karena dari fenomena yang sudah terjadi gitu ya, dari beberapa penelitian mengatakan bahwa perhatian orang tua ini sudah banyak gitu ya, tidak diperhatikan gitu, dari perhatian orang tua dari asuhan mereka kepada anaknya. Kemudian dari segi motivasi pun fenomena yang sudah banyak terjadi di daerah wilayah lain pun maupun di wilayah Jakarta sendiri itu masih rendah gitu, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi yang sudah saya jelaskan, dia yang kurang bisa menanamkan motivasi dalam dirinya gitu untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam hasil belajar. Ya, bagaimana Angelina atas jawaban dari Arbah? Apakah dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Terima kasih Arbah atas jawabannya. Boleh kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Untuk pembahas utama tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai seminar yang disampaikan oleh Arbah, boleh dipersilahkan ya. Mohon izin, moderator. Iya, mari. Ingin menyampaikan barangkali saran gitu ya, juga kritik gitu ya, buat Arbah gitu ya. Saya melihat dari segi teknis penulisannya begitu. Di situ saya lihat gitu ya, bahwa penulisannya gitu ya, dilihat mungkin kalau dari latar belakang ke bawah itu marginnya sudah benar ya gitu, 4-3-3-3-3 gitu, tapi pas ya saya scroll lagi gitu, ada yang belum rapi gitu, misalkan yang bagian daftar isi gitu ya, itu masih seimbang kiri kanannya gitu ya. Terus saya perhatikan tabel penelitian terdahulunya itu ada di tujuan dan manfaat penelitian, bukan di kerangka teoritis gitu. Kenapa gitu ditaruh di situ, atau ya maksudnya apa lupa atau bagaimana gitu. Lalu ya mungkin sedikit menambahkan cara gitu, untuk daftar pustakanya barangkali bisa diperbanyak lagi gitu, ditambah lagi gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Farid atas masukannya untuk mengenai makalah yang telah Arbah lakukan gitu ya. Bagaimana Arbah, apakah masukannya dapat diterima? Iya, terima kasih Farid atas masukannya. Mungkin nantinya saya akan perbaiki dari proposal penelitian yang sudah saya buat. Terima kasih Farid. Ya, baik. Barangkali dari teman-teman juga ada yang ingin menambahkan pertanyaan atau tanggapannya mungkin mengenai proposal. Dipersilahkan. Sepertinya mungkin cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kusnendi untuk menyampaikan sarannya. Kepada Bapak, saya persilahkan. Oke, siapa ini? Arbah ya. Nah gini, ini kasusnya sama dengan yang tadi ya. Sekali lagi, pertanyaan penelitian dan hipotesis itu kalau variabel independennya 2 ya 2 ya. Kecuali kalau Anda ingin menambahkan dengan pertanyaan penelitian deskriptif. Sejauh mana, gitu kan, berapa tingkatnya itu deskriptif gitu ya. Ini tidak ada sekali lagi namanya pertanyaan penelitian pengaruh bersama teori nate kumaha teh. Tidak ada teori tentang itu, Deng. Jangan lagi melakukan kesalahan sama
saya bicara ini di S2 dan S3 di depan dosen-dosen, saya bicara seperti itu. Kebanyakan ya kalau Anda meniru-niru yang lain itu ya itu dari Sabang sampai Merauke begitu kesalahan ya. Tapi kalau Anda baca buku-buku yang lebih seperti dari Ferdinand itu dihantam habis yang begitu. Jadi sekali lagi intinya sekali lagi tidak ada pengaruh bersama ya. Jangan ada hipotesis dan pertanyaan pengaruh bersama itu. Terus saya kira ini jadi ketika Anda mengukur dari mana variabel itu perhatian orang tua dominan, cek saha tapi cek teori mana, ya harus jelas satu neng. Ulah, misalnya Anda kemukakan pengaruh internal eksternal, iyalah itu mah pendapat bukan teori. Setelah Anda menemukan riset top dan bagaimana meningkatkan hasil belajar, Anda ngacu ke teori naon anu dipakai, cek teori behavioristik misalnya atau teori kognitivisme misalnya, bahwa salah satu faktor yang diduga bisa mempengaruhi hasil belajar siswa adalah perhatian orang tua. Nah, tapi harus ngacu ke teori mana? Tapi kudu jelas teori. Ulah cek Anda. Coba Anda kemukakan dari mana Anda mengatakan bahwa perhatian orang merupakan faktor yang sangat penting dominan dalam cek saha eta teh. Nah setelah itu, setelah Anda memetakan, saya sudah berulang kali ini bicara, setelah Anda memperoleh secara teoristis variabel misalnya perhatian orang tua, oke lah, tapi harus jelas itu dukungan teorinya ya, bahwa teori A salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi hasil belajar siswa itu adalah perhatian orang tua. Tetapi hasil penelitian menunjukkan, nah itu riset gap masuk. Masih belum ada keseragaman temuan hasil penelitian. Penelitian si A sebutkan ulah penelitian Eka atau penelitian ini, ambillah penelitian dari luar. Ya, Anda semuanya juga yang Anda pakai itu yang sudah, kalau sudah positif sudah jangan dibicarakan lagi. Sudah dibuktikan misalnya begini. Yang perlu Anda teliti lagi itu begini. Kalau lapar ya makan. Pengaruh orang tua misalnya hasilnya positif, dari 10 penelitian semuanya positif. Kenapa harus diteliti lagi? Tetapi yang memungkinkan Anda teliti lagi itu manakala ketika Anda menunjukkan bahwa cek teori perhatian orang tua itu merupakan faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar, tapi nyatanya hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli belum ada hasil yang sama, masih terdapat kontradiktif. Cek si A hasilnya positif, cek si B tidak signifikan, cek si ini negatif, walaupun positif R-nya rendah, R kuadratnya itu hanya 5%. Nah itu riset ya, perlu ada pengetahuan yang tidak meskipun cek teori bahwa perhatian orang tua ini bisa mempengaruhi, tapi nyatanya secara empiris masih belum jelas. Jadi ada pengetahuan yang belum jelas. Nah ketidakjelasan inilah Anda teliti kembali dengan mengungkapkan bahwa oh iya mungkin saja pengaruh perhatian orang tua terhadap belajar mungkin tidak langsung. Itu yang menyebabkan dia tidak signifikan. Dan pengaruhnya kalau signifikan, pengaruhnya kecil. Mungkin saja perhatian orang itu akan memacu perilaku. Kan teori mungkin perhatian orang tua akan memacu perilaku siswa di kelas. Nah, perilaku ini yang hasil belajar. Jadi, Anda kemukakanlah di situ solusinya. Karena itu saya mencoba meneliti bahwa diduga pengaruh perhatian itu tidak langsung, bisa tidak langsung. Nah, faktor lain yang bisa mempengaruhi belajar itu diantara melalui motivasi atau apa saja. Jadi di sini motivasi itu sebagai solusi terhadap riset gap, pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Jadi motivasi di sini akan bertindak sebagai mediasinya. Jadi kalau diangkat nanti bisa saja judul penelitiannya menjadi peran motivasi belajar dalam memediasi pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Gitu. Ngerti enggak? Jadi sekali lagi saya sudah katakan masalahnya jelas, ada urgensi, ada masalah, ada riset gap, gitu kan, ada teori yang Anda temukan. Teori itu supaya dari mana datangnya?
Gitu. Jadi Anda fokus saja terhadap perhatian orang tua, cari teorinya apa, cari risetnya. Bisa dipahami? Bisa? Baik, Itu Bapak. loh ya. Begitu. Kalau tidak begitu, proposal itu pasti tidak akan diterima. Ya, kalau tidak seperti itu. Jadi harus ada riset gap. Riset gap itu hanya dimungkinkan kalau Anda rajin baca jurnal. Jurnalnya ulah jurnal ecek-ecek begitu atuh ya. Dari luar. Jurnal ya. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari yang lain juga ada pertanyaan? Bapak, Ya, saya mau boleh. nggak apa-apa saya bahas tentang proposal saya, Pak. Jangan dibahas sekarang mah, tuh bukan waktunya ngebahas. Nggak, Proposal, itu maksudnya, bukan Pak, bimbingan, itu. biar tidak Nanya saja, tanya saja. Kalau ngebahas proposal malah lama tuh. Kita mah bimbingan nggak Rana, cuma seminar. Iya, Pak, ya, Pak. Ya, Maksudnya nanyanya apa? Nanyanya apa? saya kan judulnya itu ada pakai variabel moderasi, Pak. Jadi Kalau jadi sebentar, ngomongnya harus benar. Kalau bicara variabel moderator, kalau efek moderasi. oh ya, ya Pak. Jadi saya kayak tadi kan ada pengaruh bersama, Pak. Tapi kalau saya yang di pertanyaan saya itu, apakah status sosial ekonomi orang tua memoderasi pengaruh motivasi belajar terhadap IPK itu benar atau tidak, Pak? Ya benar. Kapan bicaranya seperti kalau bicara moderasi itu bicarakan gini. Pertanyaan penelitian itu ada 3, paling tidak ada 3 pertanyaan penelitiannya. Apakah ya whatever, apakah X mempengaruhi Y? Nah, itu pertanyaan. Itu biasanya kalau kita hanya ingin melihat pengaruh langsung saja dari variabel independen terhadap variabel. Apakah X mempengaruhi Y? Yang kedua kemungkinannya pertanyaan bagaimana X pengaruh X terhadap Y. Oke? Jadi kalau bagaimana pengaruh X pada Y itu pasti melibatkan variabel mediasi, variabel mediator. Jadi Anda ingin melihat bagaimana pengaruh X pada Y, apakah langsung tidak langsung. Nah, yang ketiga berbicara tentang kapan X mempengaruhi Y. Kalau bicara kapan X mempengaruhi Y, itu pasti melibatkan variabel moderator. Pada kondisi apa X bisa mempengaruhi Y? Pada kondisi apa motivasi belajar bisa mempengaruhi Y? Nah, kondisi ini Anda bisa macam-macam kan sebagai variabel moderator. Misalnya, bisa saja Arbah menggunakan perhatian orang tua sebagai variabel moderator. Ya, bisa saja. Oh iya, motivasi akan mempengaruhi. Pengaruh motivasi terhadap hasil akan semakin kuat manakala mendapat dukungan perhatian orang yang kuat. Nah, itu moderator. Dalam kondisi apa? Kapan? Nah, variabel moderator itu biasanya merupakan variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh unit analisis. Misalnya, status sosial ekonomi keluarga. Misalnya terdapat pengaruh status sosial keluarga terhadap hasil belajar. Apakah siswa bisa merubah status sosial ekonomi keluarga? Tidak. Lingkungan sekolah juga tidak bisa dirubah. Nah, itu kondisi-kondisi variabel-variabel atau kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh instansi biasanya dijadikan variabel moderator. Gitu, Rahim. Betul? Ya, paham? Benar, Anda itu sebagai moderator. Jadi perhatikan moderator itu apakah status orang tua atau apa memoderasi pengaruh X pada Y. Nah, itu nanti dilihat dalam kondisi apa pengaruh motivasi terhadap itu semakin kuat. Apakah ketika sosek orang tuanya rendah atau tinggi? Nah, di situ kondisi kapan. Paham? Paham? Ada Paham, lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan lagi? Itu moderator ya. Kalau mediasi bagaimana? Variabel mediator itu bagaimana? Oh, X motivasi disambung apa? Pengaruh orang tua terhadap itu melalui apa? Melalui motivasi, melalui apa lagi? Nah, itu mediator namanya. Pertanyaannya bagaimana X mempengaruhi? Oh, tidak langsung, bisa sifatnya serial, memediasinya atau paralel gitu loh. Ya. Paham? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Farid, ada lagi Farid?
Cukup kami Pak. Cukup. Nah, untuk minggu depan kita geser kan ke Ibu Neneng ke Rabu ya. Ya Pak. Jam berapa Rabu? Jam 1 Pak kalau Nah, boleh. kita jam 4 ya. Baik Pak. Jadi minggu depan bukan tanggal 28 tapi Rabu sama dengan Ibu Sumartini ya. Kalau Ibu Sumartini jam 1 kita jam 4 ya. Sambil ngabuburit. Kalau sekarang saya tidak bisa jam 4 karena jam 4 sudah ada bimbingan bersama. Dari mulai S1, S2 dan S3 ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada coba on cam semuanya on cam dulu. Mana on cam-nya mana? Mana on cam? Semuanya. Biasa foto Parik, kirimkan di grup supaya saya tahu siapa yang hadir di hari ini. Baik, Yang tidak Pak. on cam saya anggap tidak hadir saja, yang tidak on cam mah. Baik Pak. Mana Baik, on Pak. cam? Ai Sinta, mana Ai Sinta? Panggil. Sinta. Parik, Yang Ai mana? Sinta panggil. Aisyah Mana itu? gimana? Ada tidak? Kan tidak ada tuh, hanya nongkrong gitu aja kan. Kan tidak ada tuh Ai Sinta. Foto sok. Baik Pak. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup ya. Cukup hari ini ya. Semoga saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selalu diberi kesehatan ya, kelancaran. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Semangat Pak. Baik, Pak.